Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Nurul Islam beserta staf-stafnya, yang saya hormati Ibu Siti Fadilah MS MPD selaku pembimbing makalah saya. Langsung saja saya, Lailatul Fitri Fajariyah, akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mengidentifikasi Aneka Tanaman Herbal Terhadap Gangguan Sistem Pernafasan. Dari judul tersebut saya dapat mengambil latar belakang, yaitu sistem pernafasan merupakan suatu alat untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh manusia. Sistem ini merupakan sistem yang utama. Apabila sistem ini tidak berfungsi, maka sistem yang lain juga tidak akan dapat berfungsi dan akan menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan manusia. Sistem pernafasan merupakan penyebab gangguan sistem pernafasan manusia muncul akibat ulah manusia itu sendiri, baik karena faktor ketidaksengajaan ataupun faktor yang kita tahu dapat membahayakan tetapi tetap dilakukan, misalnya merokok. Merokok dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan manusia, misalnya batuk berdahak, flu, dan sakit tenggorokan. Dan apabila manusia telah terganggu kesehatannya, maka manusia pasti akan membutuhkan obat untuk menyembuhkannya. Mengingat bahwasanya obat herbal mempunyai kandungan dan khasiat yang bagus untuk menyembuhkan penyakitnya. Dari latar belakang tersebut, saya dapat mengambil 3 rumusan masalah. Pertama, apa pengertian tanaman herbal? Kedua, macam-macam tanaman herbal yang dapat membantu dalam penyembuhan gangguan sistem pernafasan. Dan yang ketiga, mengapa tanaman herbal dapat membantu dalam penyembuhan gangguan sistem pernafasan. Masuk pada rumusan yang pertama, yaitu pengertian tanaman herbal. Tanaman herbal merupakan tanaman yang berasal dari bahan alami yang diketahui mempunyai khasiat obat untuk menyembuhkan suatu penyakit. Menurut Joko Suryo 2010 dalam bukunya, ia menjelaskan bahwasanya tanaman herbal merupakan tanaman yang berasal dari tanaman alami yang diketahui mempunyai khasiat obat untuk menyembuhkan, menghilangkan penyakit dari dalam tubuh manusia. Tanaman herbal tidak hanya menyembuhkan, tetapi tanaman herbal mampu mengendalikan dampak kembalinya suatu penyakit ke dalam tubuh manusia. Sedangkan menurut Fajar et al. 2015, tanaman herbal merupakan tanaman yang mempunyai khasiat obat untuk menyembuhkan dan menghilangkan suatu penyakit. Masuk pada rumusan yang kedua, yaitu macam-macam tanaman herbal yang dapat membantu dalam penyembuhan gangguan sistem pernafasan. Yang pertama yaitu daun sirih. Daun sirih merupakan tanaman yang banyak tumbuh di daerah Jawa seperti Madura. Dan daun sirih biasa dikenal dengan nama lainnya, yaitu piper battle L. Merupakan tanaman yang tumbuh merambat hingga mencapai kurang lebih 15 meter dan mempunyai batang berwarna hijau kecoklatan serta mempunyai bentuk daun yang seperti berwas-was dan seperti jantung. Yang kedua yaitu kencur. Kencur merupakan tanaman yang banyak tumbuh di daerah Madura dan biasa dikenal dengan nama lainnya, yaitu Kaempferia galana L. Tanaman kencur tidak hanya digunakan untuk bahan masakan, tetapi juga bisa digunakan sebagai obat herbal untuk penyembuhan penyakit. Tanaman kencur merupakan tanaman yang memiliki batang berbentuk basal dan memiliki ukuran kurang lebih 20 cm dan hidup dalam rumput. Yang ketiga yaitu sambiloto. Sambiloto merupakan tanaman yang tumbuh banyak di daerah Asia seperti Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, dan lain sebagainya. Tanaman sambiloto merupakan tanaman yang tumbuh pada daerah-daerah yang di sebagian laut dan memiliki nama yaitu Andrographis paniculatanes. Tanaman sambiloto merupakan tanaman yang mencapai ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Tanaman sambiloto merupakan tanaman yang mempunyai batang tidak berbulu atau berambut. Yang keempat yaitu serai. Serai merupakan tanaman yang banyak tumbuh di daerah-daerah yang lembab dan mempunyai tingkat kesuburan yang cukup tinggi sehingga tidak memerlukan penanganan yang khusus. Tanaman serai merupakan tanaman yang memiliki
daun berjumpa seperti pita dengan ukuran kurang lebih 1 meter dan memiliki batang yang tidak berkayu dan berwas-was serta berwarna putih. Pembahasan yang ketiga yaitu mengapa tanaman herbal dapat membantu dalam penyembuhan gangguan sistem pernafasan. Yang pertama yaitu daun sirih. Daun sirih dapat membantu dalam penyembuhan gangguan sistem pernafasan seperti flu, batuk, sakit tenggorokan karena di dalam daun sirih mengandung minyak atsiri, air, protein, lemak, dan karbohidrat. Yang kedua yaitu kencur. Kencur merupakan tanaman yang dapat membantu dalam penyembuhan gangguan sistem pernafasan seperti flu, batuk, sakit tenggorokan, asma karena di dalam kencur dapat mengandung minyak atsiri, saponin, dan flavonoid. Yang ketiga yaitu sambiloto. Sambiloto dapat membantu dalam penyembuhan gangguan sistem pernafasan seperti asma, batuk, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya karena di dalam sambiloto mengandung senyawa saponin, flavonoid, alkaloid, dan tanin. Dan yang terakhir yaitu serai. Serai dapat membantu dalam penyembuhan gangguan sistem pernafasan sebagai pemicu asma karena di dalam serai dapat mengandung minyak atsiri, saponin, dan flavonoid. Dari makalah saya dapat menyimpulkan bahwasanya tanaman herbal merupakan tanaman yang berasal dari bahan alami dan berbagai macam tanaman herbal terdiri dari daun sirih, kencur, sambiloto, dan serai. Dan tanaman herbal banyak mengandung minyak atsiri. Mungkin ini dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, Dek. Assalamualaikum ya, saya kembali lagi di sini. Untuk pertanyaan saya, dari kandungan-kandungan yang terdapat pada tanaman herbal tadi kan disebutkan daun sirih, kencur, dan lainnya mengandung minyak atsiri. Seperti apa sih Mbak minyak atsiri itu? Lalu apa yang dimaksud dengan senyawa flavonoid pada tanaman herbal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dek David. Saya akan menjawab. Minyak atsiri itu adalah minyak yang dikenal dengan atau biasa dikenal dengan minyak esensial. Minyak itu yang diekstrak dari tumbuhan tanaman herbal yang diproses dari hasil penyulingan. Terus yang kedua yaitu senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid merupakan senyawa yang terkandung dalam tanaman yang merupakan pigmen yang terdapat di dalam tanaman untuk mengubah warna hijau dan biru sebagai untuk menarik hewan penyerbu. Terima kasih, itu jawaban dari saya. Mungkin ada lagi, Mbak? Sudah cukup, Mbak. Mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.